Agama itu hadiah negara untuk NU, Ustaz. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, Ustaz. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Hei, korupsi, hei! Hei! Oh, kasus ini kasus besar. Bajingan. Di sini kok, hei! Hasan rokok, kowe! Bajingan! Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, Ustaz. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, Ustaz. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Hei, korupsi, hei! Bajingan. Hei! Oh, kasus ini kasus besar. Hei! Hasan rokok, kowe! Bajingan! Ini bukan main-main saudaraku ya. Ini bukan main-main. Ini serius. Ini Al-Quran. Anda boleh nggak percaya sama saya, tapi percaya sama Al-Quran ini. Ya Allah, maafkan kalau ini salah menurut penilaianmu. Terpaksa jalan ini aku ambil ya Allah. Ya Allah, kalau ini ria, kalau ini sensasi, kalau ini popularitas, kalau ini main-main, maafkan saya ya Allah. Bersihkan semua hatiku dari unsur popularitas, sensasi atau main-main ya Allah. Ya Allah, aku hidup di Indonesia. Aku hidup di negara Indonesia. Dan di dalam pandangan mataku sekarang negara yang aku cintai dalam kondisi sakit yang teramat makar kepadamu ya Allah. Tidak ada solusi kecuali Engkau langsung yang menurunkan keadilanmu ya Allah. Di dalam pandanganku kami sebagai rakyat kecil selalu didolimi, difitnah, diadu domba, disakiti, dikhianati. Ini bukan main-main saudaraku ya. Ini bukan main-main. Ini serius. Ini Al-Quran. Anda boleh nggak percaya sama saya, tapi percaya sama Al-Quran ini. Ya Allah, maafkan kalau ini salah. Bapak ribu-ribu ada para termul yang menyangka bukunya ini mah kertas doang. Lagi bisa masuk lagi loh, Pak. Ini intimidasi ini. Ada isinya. Berapa ada isinya semua. Saya yang memberikan. Ada yang menyangka. Itu betul-betul ya. Tidak bisa ya. Podcast. Jadi betul-betul lagi bisa masuk lagi. Ini intimidasi ini. Saya bicara di sini. Ada para termul yang menyangka bukunya ini mah kertas doang kosong, nggak ada isinya. Ternyata ada isinya semua. Ini betul-betul karya ilmiah. Saya walaupun ada yang menyangka ini betul-betul ya. Tidak bisa hanya podcast. Jadi betul-betul ya tadi kita udah buka ya. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan.
bilang meninggal dunia. Istilah baru nih, termol, ternak Mulyono. Ini disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa. Apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah oleh sebab itu, kalau sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, termol, ternak Mulyono. Ini sungguh, iya. Itu Pak di medsos itu. Itu Saya sedih. banyak sekali di medsos. Saya sedih dengan istilah ternak ini karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Mereka punya hati tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar yang benar. Kata Tuhan, ulaika kala'anam. Mereka ini seperti binatang ternak. Nah jadi kalau orang disebut ternak itu adalah sehina-hina manusia sebenarnya. Nah oleh sebab itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal apa itu. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah oleh sebab Gibran tidak menjadi Prabowo Mania setelah fakta Presiden Prabowo berkuasa atau di dalam analisis pasti berkuasa. Coba kita bikin prediksi tuh. Saya mau jadi dukun yang cuma terus nih. Satu waktu kalian akan ganti namanya jadi Gibi Mania, Gibran Jokowi Mania. Kira-kira menjelang 2029. Gibran akan jadi presiden, Jokowi jadi wakil presiden. Sah secara undang dasar ya. Ya, boleh. Mungkin nggak itu? Boleh. Boleh. Gak ada masalah. Oke, masalah. Tidak ada masalah, saya bikin prediksi itu. Hari ini, pagi saya nanti 2029. Nah, biasanya prediksinya Bung Rocky benar terus nih. Saya khawatir juga nanti nih kalau. Nah, bukan benar terus. Tidak pernah salah, beda tuh. Dan ini menjadi menarik juga ya, bahkan banyak dari relawan-relawan Jokowi ini akhirnya berubah haluan mendukung Prabowo ya, maksudnya berubah menjadi ormas yaitu mendukung Prabowo. Tentunya ini adalah demi kekuasaan. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar masyarakat maupun netizen di sosial media. Ya katakanlah harapan Pak Jokowi itu sedapat mungkin Ya, dikanalisasi. dua hal tadi saya catat ya. Pertama, nggak pernah ada titipan Pak Jokowi sejak awal Pak Sejak Prabowo awal. jabat. Nggak ada tuh menteri-menteri titipan Pak Jokowi, satu. Yang kedua, Pak Jokowi udah nggak punya apa-apa kok. Hanya kekuasaan nggak punya. Hanya punya relawan yang masih setia. Ya. Oke. Hal lainnya adalah ya kekuasaan kan begini-gini juga gitu. Jadi pada tingkat tertentu Pak Jokowi juga mungkin nggak perlu merasa terlalu kecewa karena jangankan Pak Prabowo yang pindah gitu, relawan-relawan dia juga sekarang kan banyak yang ganti nama. Dulu namanya Jokowi Mania, sekarang Prabowo Mania kan. Terus apalagi tuh? Anda tadi dulu ada apa namanya Bu Mandi? Dulu kan Jokowi Mania. Jokowi Mania. Sekarang kita ini sudah berubah. Berubah menjadi Kalau kita ini Prabowo Gibran. Iya. Juang Prabowo Gibran Ya. itu mau Ada juga kan Jokowi Mania Prabowo Mania dulu. itu kan sudah kecil. Oke, jadi Itu yang yang saya mau besar, katakan besar. yang saya mau katakan itu kekuasaan itu ya begitu gitu. Ya kan? Seperti bunglon. Bukan seperti bunglon. Ya di mana kekuasaan itu ada. Karena Pak Jokowi katanya udah nggak punya kekuasaan, orang pindah ke Pak Prabowo. Kalau aku bisa nambahin Jokowi Mania pindah menjadi Prabowo Mania. Saya nggak tahu tadi Projo pindah jadi apa, nggak tahu juga. Oh, para JP. Kalau saya baca lagi Jadi kita nggak usah bicara masalah ada relawan Projo, Bro ya. Jawa Tengah berubah lagi tuh saat jadi apa 08 itu. Jadi di politik ini udah kita lihat nggak ada orang benar-benar setia kok. Kesetiaannya itu pada apa? Pada kekuasaan itu. Begitu kekuasaannya pindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, yang lainnya juga berubah. Mungkin saya jelaskan nih, kalau dibilang nggak ada yang setia, relawan Prabowo setia. Relawan Prabowo. Saya relawan Prabowo sejati. Ya. Kita tidak pernah ganti nama. Ya. Maaf, gitu. Dalam arti kata begitu. Dan saya nggak, yang saya katakan itu dulu Nah, ada namanya. Anda pernah ikut membela Pak Jokowi? Nggak pernah. Ya, makanya kan saya mau katakan dulu ada namanya Jokowi Mania. Oke. Begitu Pak Jokowi sudah nggak berkuasa, yang berkuasa Prabowo pindah menjadi Prabowo Mania. Saya nambah Saya- aku jelaskan ini. Ya, nanti dijelaskan. Bung Roy, aku jelaskan. Ya, nanti dijelaskan. Karena ini udah masuk ke Iya, lisan nanti. lidah. Ya, Nggak, mungkin begini ya. Poinnya Bung adalah begitulah kekuasaan itu. Nah, Dan bukan hanya Pak Prabowo, relawan-relawannya juga mengganti namanya, itu maksud saya gitu. Betul, Jadi kalau Pak Prabowo kemudian sekarang meminggirkan menteri-menteri yang pernah bekerjasama dengan Pak Jokowi nggak usah tergagap-gagap sebab relawannya juga ganti nama kok. kita kira aku bisa jelaskan nggak tadi? Saya tanggapi ya pendapat Rocky Gerung bahwa sewaktu-waktu bisa Jokowi berpasangan dengan Gibran, anaknya. Dia menjadi wakil presiden. Kenapa? Pada saat itu, pada saat Prabowo tidak mau lagi berpasangan, maka tidak ada jalan lain. Kalau Jokowi merasa dia mampu dan dia punya masa dan dia punya duit, maka dia akan berpasangan melawan Prabowo sendiri. Nah, adapun tanggapan daripada Ternak Mulyono, Ternak Mulyono, Andi Aswan dan lain-lainnya,
bahwa itu tidak mungkin. Etik Jokowi tidak mungkin Gibran itu sekarang menjadi wapres. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa orang yang meloloskan Gibran itu dihukum etik adalah pamannya sendiri. Jadi kalau menurut saya, memang yang tidak punya etik itu adalah Jokowi. Jadi kalau Jokowi sekarang saja tidak punya etik, apalagi nanti 2009 karena dia mau melindungi dirinya, dia harus menjadikan Gibran presiden dan dia menjadi wakilnya sekalian untuk menang. Itu bisa terjadi, kenapa tidak? Karena memang Jokowi bajing ini tidak punya etik saya rasa. Jadi kalau kalian mengatakan Jokowi punya etik dan itu tidak mungkin karena itu melanggar etik, memang orang yang dua ini tidak ada etiknya. Yang penting pastikan aja bahwa Jokowi hanya akan selamat kalau Gibran jadi presiden. Bahkan lebih dari itu kalau Jokowi jadi wakil presiden. Saya bisa memberikan pandangan dari apa tadi hipotesanya oh iya Kasih kata termasuk ramalan tadi katanya itu bukan Giveaway 2029. artinya Gibran Jokowi menjadi capres cawapres 2029 ini kan ini apa ya nggak masuk di akal sehat kita ya. Pertama, makanya ini antitesa dari hipotesanya Bung Rocky tadi. Pertama, baru aja hangat minggu lalu kan Pak Jokowi melakukan stressing point yang kemudian ditangkap oleh publik dan media ya, bahwa Jokowi menginstruksikan relawan-relawan untuk full supporting. Bagaimana menurut kalian? Apakah Gibran dan Jokowi punya etik? Silakan tulis komen di bawah ini. Ya, Kamu jangan bilang. Lu pernah kuliah nggak? Saya lulusan Pamantangan dan lulusan sama dia. Oh, terus? So what? Apa kamu? Iya. Yo yang aku tidak aku jadi palsu ijazahnya. Hanya karena saya lupa Saya berbahasa. lulusan Pamantangan dan lulusan sama Manila. Loh, Saya diaspora. Iya begini, bentar. Ya. Mon buka gakuso scholarship it's me, dan saya punya paten, saya punya jurnal, dosen saya Hidetoshi Miike. Lu bilang apa? Kamu tuh tidak ada di namanya di Scopus zaman CNA yang dari Jepang. Itu nggak ada berita-berita Terserah itu semua. kau. Dan Kau saya bisa mendapatkan search email jurnal saya. dari Yamaguchi Daigaku yang mengatakan ijazah itu tidak saya kenal. Itu hoax. Itu jelas. Balas Paten bilang saya hoax. tentang Kalau kita sudah analisis. Yamaguchi mengirimkan itu, Udahlah. itu bisa hoax. Oke, baik. Anda tidak bisa menjawab. Jadi apa yang Bahasa Jepang disampaikan aja Anda nggak ngerti. Andi Apalagi Anda kuliah di sana. bahasa Inggris di sana. Bentar. Katakanlah, Bentar. 4 tahun pun bekerja di sana, sekolah di sana, kalau belanja tuh pakai bahasa Jepang. Oke. Jadi gini, dia sekolah di Automatically Jepang itu tidak mengakui bahwa ijazah Bang Rismon adalah lulusan dari Jepang. Sesederhana itu mungkin ya. Enggak, ini MBA online ini apa ya? Kamu jangan bilang. Lu pernah kuliah nggak? Saya lulusan Pamantangan dan lulusan sama dia. Oh, terus? Apa